berapa sih? Sudah. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja kita akan mengadakan komsel. dan jangan lupa buat ikut ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. Dengan kita berempat, kita akan mengumumkan Kugang. Change the atmosphere. With our hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise. Well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Shalom. Nggak ada suaranya. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kabarnya pasti baik. Kalau nggak baik nggak datang ke sini, ya kan? Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Dibawa tasnya. Kakak minta untuk maju ke depan semuanya. Loh, ayo kasih contoh yang sudah besar-besar, kasih contoh buat adik-adiknya. Ayo maju ke depan. Bisa dibantu sama Asher atau teman-teman yang lainnya. Ayo kayu. Kalau nggak gitu kita nggak akan mulai. Nunggu kalian ini. Du. Ayo baby. Ayo. Nah, kalau sudah pindah ke depan, nggak boleh duduk lagi. Kita mau memuji Tuhan. Siapkan untuk memuji Tuhan, amin. Nih, pakai gerakan harus wajib. Sama. Namanya Tuhan
tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our untuk kami tinggikan. Tidak ada Allah yang lain. Hati kami bersukacita, hati kami beria-ria di dalam Engkau. Sebab Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, Engkau tidak pandang segala rupa kami, tapi Engkau lihat kedalaman hati kami.
Ketika kami datang Tuhan di dalam rumah-Mu, ketika kami rindu akan Engkau, ketika hati kami haus akan Engkau, ketika kami lapar akan Engkau, Engkau saja yang sanggup memuaskan kami. Engkau saja yang sanggup Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini di dalam hadirat-Mu kami duduk diam, kami tenang Tuhan, dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah bagi setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi amin. Shalom. Ladies, masih girls ya ini ya. Ladies ya, semua cantik-cantik di tempat ini, amin. Ya, luar biasa kalau sore hari ini setiap kita boleh datang di dalam rumah Tuhan. Amin. Tetap semangat. Yes, terima kasih Kak Dini sama Kak Ai ya, telah memimpin pujian pada sore hari ini, juga tim musik. Ya, kita akan belajar akan firman Tuhan ya. Hari-hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan Februari ya, cepat sekali ya. Kita rasanya baru tahun baru kemarin, ini sudah masuk di bulan Februari ya, dan sudah masuk dalam tanggal 8 ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi ya, dalam kalian menghadapi sekolah ya, ada yang kuliah, ada yang bekerja ya. Bagaimanapun situasi kita yang harus kita hadapi dalam hari-hari ini mungkin bukanlah hal yang mudah, betul? Ya, ya dibilang sulit, ya ada masa sulitnya. Dibilang gampang, ya bisa saya lewati juga ya. Ataupun mungkin dalam masa-masa ujian, dalam masa-masa yang harus kita hadapi, mungkin pergumulan itu tidak gampang untuk diselesaikan ya anak-anak semua ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita belajar akan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kalian bisa merasakannya? Ada kekuatan baru ketika kamu memuji-muji Tuhan? Ada? Yes, katakan. Nah, yes. Ketika kita diam di dalam rumah Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita belajar, ketika kita masuk di dalam komsel, kita ada di dalam ibadah youth, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Yuk, kita mau baca firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan di kitab Mazmur dulu ya. Kita akan baca dulu di kitab Mazmur 31. Ya, Mazmur 31. Nah, di sini ayatnya yang ya, Mazmur Daud ya, dikatakan ayatnya yang ke-14. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku ya. Kalau kita baca di dalam firman ini di ayat 14 ini kayaknya enak ya. Katanya Daud ya, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Ya, ada masa-masa di dalam kehidupan kita ini harus berkata gini, tetapi aku. Ya, hari ini Tante Viken judulnya tetapi aku. Ya, bukan tetapi dia ya. Kita nggak menunjuk orang lain pada hari ini, tapi kita menunjuk kepada diri kita. Tetapi aku. Apa sih yang terjadi? Ya, kalau kita baca ya
di ayatnya yang ke 10 ya, dikatakan bahwa ayat yang 10 Tante Viken bacakan, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Ya, dikatakan kasihanilah aku, mungkin di situ ayat 9 ya. Oh, 11. Nah, ya betul ini ya. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Aku menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami Daud ini bukanlah hal yang baik, benar? Ya, tadi kita sudah baca, kita sudah dengar. Yang dialami Daud ini sesuatu yang menyeramkan loh. Sampai dia merasa sesak, dia merasa merana, dia merasa begitu bersusah hati. Ya, tapi apa yang harus kita pelajari? Nah, dikatakan oleh Daud yang tadi pertama kali kita baca bahwa ya, tetapi aku kepadamu aku percaya. Tetapi aku kepadamu aku percaya. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita belum mengalami sampai tarafnya yang seperti Daud alami. Sampai ada orang yang mau mencabut nyawanya. Sampai tetangga-tetangganya merasa gentar terhadap dia. Ya, sesuatu yang kayaknya momok gitu ya. Sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup Daud. Tapi Daud punya satu ketetapan hatinya. Dia berkata bahwa tetapi aku kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Nah, di sini Daud kembali percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, sampai kita baca juga yuk. Ayat Mazmur 26 ayatnya yang ke-11. 26 ayatnya yang ke-11. Ya, di sini juga dikatakan ya, oleh Daud dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ya, hari ini kita mau belajar bukan tentang orang lain. Ya, bukan tentang dia, bukan tentang orang lain, tapi kita. Bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin banyak teman-teman di sekitarmu yang mengajak engkau melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, ataupun banyak di sekitarmu teman-temanmu yang yang menggoda engkau ya. Bahkan banyak, bukan hanya teman-teman kita, handphone kita ini loh. Ya, begitu menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kembali, apa yang menjadi keputusanmu? Apa yang engkau katakan kepada dirimu? Ketika pikiranmu bilang, orang itu bencekno loh yo, gitu ya. Ketika pikiranmu berkata, balas aja, balas. Nah misalnya ya, terus engkau dengan sadar bilang apa? Tapi aku anak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam aku. Aku gak boleh loh meso-meso kayak gitu. Ya rasanya sudah mau keluar nih. Ya sudah di ujung-ujung mulut kita. Rasanya pengen dimuntah-muntahkan kayaknya gitu ya. Tapi dalam hati kita bilang, jangan. Nah ya, Tante Viken mau tanya dulu. Di sini siapa yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh?
Masih banyak yang belum? Ya, ayo punya kerinduan ya. Kita akan berdoa ketika engkau merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hatimu, ya. Bagi engkau yang telah dipenuhi Roh Kudus, engkau berkata-kata dengan bahasa roh kepada Allah. Minta pertolongan dari Tuhan, dari surga, dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, kayak bahasa sandi, ya, bahasa sandi dengan Tuhan. Tuhan, aku minta tolong. Jadi langsung berdoa dalam bahasa roh. Tapi ketika engkau yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau belum bisa berkata-kata dengan bahasa roh, engkau langsung datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Haleluya. Jadi waktu engkau menyembah Tuhan, anak-anak, waktu di dalam gereja, di dalam ibadah, ya, mungkin ada yang menyembah Tuhan di dalam bahasa roh, engkau jangan berdiam diri, engkau katakan haleluya, haleluya, aku bersyukur Tuhan, aku memuji engkau Tuhan. Jadi fokuskan kepada Allah. Ya, aku memuji engkau Tuhan, aku mau memuji engkau, aku memuji engkau, aku memuji engkau, aku bersyukur, haleluya. Boleh berkata seperti itu. Sampai kau punya kerinduan juga, Tuhan aku rindu kau penuhi dengan Roh Kudus. Karena anak-anak, kita tidak bisa berjalan tanpa Allah Roh Kudus. Ya, karena pikiran kita kadang ini adalah medan peperangan. Seringkali pikiran kita ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, makanya penting bagi setiap kita tangkap firman Tuhan, kita taruh di dalam, kan kita sudah tahu ya di sini ya, oh ya baca. Waktu baca itu kita dengar ya, kita dengar. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka itu masuk di dalam hati. Ya, Tante Vikan ceritakan dulu ya. 1 bulan ini kan kita sekarang sudah ada ayat hafalan ya. Di Youth sudah ada ayat hafalan. Waduh, jangan kalah sama adik-adik sekolah minggu ya. Iya Kak Kristina. Adik-adik sekolah minggu sekarang sudah ada ayat hafalan. Berapa ayat? 1. Kemarin ibu-ibu di White Dove juga ada ayat hafalan. Berapa ayat? 1 perikop. Ya, kemarin itu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 loh. Ya, tapi susah enggak? Susah ya, apalagi harus mikir masak apa besok, bumbunya apa ya kan. Itu harus dihafalkan. Tapi kayak Tante Vikan ya, ini share buat kalian. Itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Firman Tuhannya cuma bilang gini di Yohanes 14 itu ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi itu baru ayat pertama. Nanti ayat kelima lupa. Ayat ketiga lupa. Baca lagi, ingat lagi, baca lagi. Jadi sebelum bangun tidur itu diingat-ingat, dibaca-baca, dikunyah gitu ya. Dikunyah, diomongin. Nanti mau tidur, omongin lagi. Itu apa yang terjadi anak-anak? Tante Vikan mengalami gini. Malam itu gelisah. Banyak pikir ya, banyak yang dipikirkan jadinya gelisah ya. Itu firman Tuhan bisa keluar. Bilang gini, janganlah gelisah hatimu. Waduh, ayem ya. Itu perkataan Tuhan Yesus loh. Ya, firman ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan ngomong, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, itu firman itu menenangkan setiap kita. Makanya anak-anak Youth jangan ketinggalan. Mulai hari ini dihafalkan ya ayat-ayat yang dari Tante hari ini. Dihafalkan. Karena apa? Engkau harus membentengi dirimu sendiri. Karena gak bisa. Ya mungkin papa dan mamamu sayang kepadamu. Ya. Tapi gak bisa menjaga kamu 24 jam. Kita gak bisa memprotek kamu terus menerus sebagai orang tua. Tidak bisa. Karena apa? Yang bisa menjaga engkau dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik, dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu hanya dirimu sendiri. Engkau harus mengambil satu keputusan. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku lakukan? Sama ya, seperti Daud. Daud bilang, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Tetapi aku. Jadi setiap kita
Ya, setiap dirimu yang dipanggil oleh Tuhan. Apalagi, mari kita baca lagi di dalam kitab Mazmur 13 ayat 5. 13 ayat 5 atau 6 ayat. Ya, ini benar. Tetapi aku, ayo kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tetapi aku, bukan tetapi dia, tidak. Kita tidak menunjuk orang lain, tapi kita katakan kepada diri kita sendiri. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Itu yang harus kita katakan. Ya, seringkali ketika kita datang ke gereja ataupun kamu harus datang komsel, ya kayak kemarin hujan. Semangat nggak kalau datang komsel kalau hujan? Ya, jadi 50% ya. Ya, harusnya kan kita main badminton kemarin gitu ya. Tapi karena hujan gimana? Aduh, nggak jadi deh. Apalagi kalau misalnya di rumah, Dek, nggak usah pergi dek, soalnya hujan dek, nanti kamu kehujanan, kira-kira gimana? Nggak pergi lah, ya. Bisa nggak pergi loh, ya kan? Nah, itu godaan-godaan di sekitar kita begitu banyak. Atau misalnya hari Minggu waktunya kamu ibadah, temanmu ada yang ngajak main. Ya apa jawabannya? Ya wis, kebetulan aku hari ini nggak tugas. Ya, pergi deh main, ya. Jadi banyak godaan-godaan di sekeliling kita. Itu siapa yang harus bisa mengambil keputusan? Nggak bisa digantikan orang lain. Tapi ketika engkau punya satu komitmen di hadapan Tuhan, engkau punya satu sikap hati di hadapan Tuhan, ya Tuhan, tetapi aku, ya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tetapi aku, jadi setiap kita yang mengambil keputusan. Yuk, contohnya apa sih? Yuk kita baca lagi ya. Ayatnya di kitab Daniel. Yuk kita baca. Daniel 1 ayat ke-8. Daniel 1 ayatnya yang ke-8 dibacakan. Kita sama-sama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, dimulai dari Daniel. Daniel ini memiliki satu ketetapan hati. Ya, waktu dia dipilih, ya, anak-anak Yahudi dipilih, oh ini yang baik-baik, yang bagus-bagus, pinter-pinter, dipilih, dijadikan satu dengan yang lain-lainnya dari bangsa yang lain, supaya dididik, diajari, ya, diajari tata krama dan sebagainya. Dan mereka dihidangkan makanan santapan raja. Santapan raja tentunya yang pasti yang daging-daging, yang nikmat-nikmat semuanya, bahkan anggur. Tapi Daniel tahu, aku ini nggak boleh menyentuh makanan-makanan itu. Jadi bukan aji mumpung ya anak-anak. Mumpung aku nggak puasa, ayo aku makan ini. Mumpung semuanya mumpung, bukan. Tapi Daniel bilang dalam firman Tuhan ini dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Yuk, sekarang yang bisa menjaga dirimu sendiri siapa? Ya mungkin kita bilang Tuhan yang bisa jaga saya. Memang Tuhan bisa jaga engkau. Tuhan bisa protek dirimu. Tapi Tuhan gak bisa memaksa. Ya, ketika godaan itu datang, ketika tawaran itu datang di dalam pikiranmu atau diajak sama temenmu, coba yuk, kamu gak pernah ya ngerokok? Cowok masa gak ngerokok? Nah mungkin ada temen-temenmu yang bilang begitu. Ini beda ini beda. Apalagi yang model yang sekarang ya, vape. Ini bukan rokok, ini vape keren. Bukan cowok-cowok aja loh, cewek-cewek juga banyak yang diajak seperti itu. Bagaimana engkau dapat mengambil keputusan?
Dan engkau bisa berkata, tetapi aku nggak mau. Nggak apa-apa, coba aja ini. Coba, enak loh ini rasanya rasa stroberi. Misalnya gitu ya. Kamu bisa nggak bilang, tetapi aku nggak mau. Sorry ya, tetapi aku nggak mau. Bisa nggak engkau berkata ketika temanmu mengajak, pulang sekolah abis ini kita main ya. Yuk kita main ke sana ke sini ke sana ke sini. Maaf ya, tetapi saya nggak mau. Loh, memangnya nggak bisa kamu les? Enggak sih, tapi saya nggak mau aja. Ya, mungkin komitmen seperti ini kamu akan dikucilkan. Sok suci kamu. Ya, mungkin seperti Daniel dan ketiga orang temannya. Kamu nggak makan makanan raja? Ya mungkin mejanya disendirikan ya, dia makan makanan sendiri. Ya, yang cuma modelnya sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Sedangkan yang lainnya semua makan makanan yang enak. Kok bisa kamu makan itu? Ya mungkin digoda-godain ya. Tapi mereka mengambil keputusan, satu ketetapan hati. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini tetapkan hatimu. Apa yang mau kau katakan kepada Tuhan? Apa yang mau kau kerjakan sepanjang tahun ini? Jangan gini loh. Ya aku mengalir saja. Ikut kanan boleh, ikut kiri boleh. Ya yang mana aja deh, semuanya yang baik, yang menguntungkan saya. Loh jangan. Yuk kita sesuaikan dengan ajaran Tuhan. Kita sesuaikan ini prinsip-prinsip firman Tuhan. Benar apa enggak Tuhan? Kalau aku melakukan hal ini benar apa enggak sih Tuhan? Nah semuanya sudah ada di dalam firman Tuhan. Dimulai dari sikap hatimu. Dimulai dengan sikap hatimu. Ya, ini seperti contohnya Daniel. Kita contoh lagi yuk di Yosua. Ya, ada di dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Ya, Yosua ini menggantikan Musa setelah semuanya selesai berperang ya, masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka telah masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka telah ada di dalam tiap-tiap kota-kota yang ditempati. Ya, dikatakan bahwa Yosua bilang gini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah tetapi katanya Yosua apa? Yuk sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini loh satu ketetapan hati. Satu komitmen di hadapan Tuhan. Jadi mungkin aja kata Yosua, kalau kamu mau beribadah kepada dewa-dewa orang Amori silakan. Kamu mau beribadah kepada yang di sungai Efrat silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Nah yuk anak-anak muda, jangan ada orang yang menganggap kamu rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah anak-anak yang memiliki satu ketetapan hati. Ya, anak-anak yang punya satu prinsip dalam hidup ini. Ya, anak-anak yang tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran. Ya, tidak ikut sana ikut sini. Tapi engkau punya satu ketetapan hati di dalam Tuhan. Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Sebab itu hatiku beria-ria. Sama seperti Mazmur Daud. Tetapi aku, ya kata yang sebelum-sebelumnya kita baca bahwa tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Nah yuk mulai dari muda. Jadi jangan sampai nanti kamu punya pasangan hidup. Bukannya pasangan hidup ya, belum ya. Ada teman sekolahmu, aku naksir kamu cantik sekali, kamu, waduh pokoknya. Tapi dia berbeda dengan kita kepercayaannya. Tapi gimana dong jawabannya? Gimana jawabannya? Gak apa-apa lah ya,
Jangan, kamu kan gak seiman dengan saya. Gak apa-apa lah, kan kita berpacaran. Apa yang harus kamu jawab? Apa yang harus kamu jawab? Kalau kamu tidak punya ketetapan hati, ya, kalau kamu gak punya satu sikap hati yang teguh dimulai dari hari ini, engkau gampang digoyang-goyang. Apalagi nanti teman-teman gak apa-apa lah, dicoba. Nanti siapa tahu dia ikut kamu, gak apa-apa ya. Waduh, bisa bahaya ini ya. Yuk, jangan mau digoyahkan. Ya. Jangan mau digoyahkan, tapi taruh iman percayamu sepenuhnya kepada Tuhan. Punya satu kekuatan, satu prinsip-prinsip yang baik di hadapan Tuhan. Yuk, ayat terakhir saya minta pemusik boleh maju ke depan. Kita mau baca di kitab Mazmur 73. Ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayatnya yang ke-28. Yuk dibaca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini dihafalkan ya, satu ayat ini aja. Oke? Yuk bangkit berdiri. Sama-sama baca lagi ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, kita tidak hidup tergantung pada orang lain. Ya, yuk dimulai dari dirimu sendiri. Katakan kepada dirimu, tetapi aku suka dekat pada Tuhan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yuk, hari-hari ini anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan punya komitmen. Dimulai dengan komitmenmu. Sama seperti Daniel, ada tindakan nyatanya. Aku mau makan makanan biasa saja, bukan makanan raja. Aku tidak mau menajiskan diriku dengan anggur miliknya raja. Sekarang apa yang kamu komitmenkan dalam hatimu? Engkau mau datang kepada Tuhan berdoa 10 menit, 15 menit, bangun lebih awal, atau engkau mau tidur lebih malam? Aku mau baca firman-Mu Tuhan, satu hari satu perikop. Aku mau menaruh perlindunganku kepada Tuhan Allah. Itu gimana caranya? Ayo isi pikiranmu ini dengan firman. Isi pikiranmu dengan puji-pujian kepada Allah. Isi hidupmu ini dengan bergaul dengan Allah, supaya engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita harus membuat satu keputusan, kita bisa bilang, tetapi aku Tuhan, aku suka dekat pada Tuhan Allah, bukan tempat yang lain. Ketika masalah itu datang, kita tidak lari ke tempat yang lain. Kita tidak mencarinya di tempat yang lain. Tapi kita datang mendekat kepada Tuhan Allah kita. Karena Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita, Dia Allah yang dapat kita percayai. Amin. Yuk, biarlah malam hari ini engkau perbaharui komitmenmu. Engkau perbaharui. Tetapi aku Tuhan, aku tidak bicara tentang orang lain. Aku tidak bicara tentang papaku, aku tidak bicara tentang mamaku, aku tidak bicara tentang kakakku, aku tidak bicara tentang teman-temanku, tidak. Tetapi aku Tuhan, aku mau berurusan pribadi dengan Tuhan. Aku mau mengambil komitmen yang baik di hadapan Tuhan, supaya hidup kita ini tidak sia-sia anak-anak.
Apa yang kita lakukan ketika kita beribadah, ketika kita hidup, kita bernafas di muka bumi ini tidak sia-sia. Tapi ada satu kuasa ilahi yang menudungi kita, yang melindungi kita, tangannya ada atas kita. Sehingga ketika kita jatuh tidak tergeletak, tangan Tuhan menopang kita. Amin. Yuk, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Mari, biarlah kau terhubung dengan surga. Biarlah setiap kami boleh melengkap di dalam hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu yang menjadi dasar hidup kami. Mari angkat pujian ini dari awal. Kasih Tuhan layakkan setiap kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku Tuhan, untuk kami dapat lakukan apa yang Kau inginkan Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ulangi sekali lagi, katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Musik saja dan singer, mari kita ambil waktu berdoa. Biarlah sore hari ini setiap kita boleh terhubung dengan Tuhan. Cari Tuhan. Ketika engkau mencarinya, Dia adalah Allah yang berkenan untuk kita temui. Mari buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau dari hidupku? Ambil keputusan-Mu. Jangan tergantung kepada orang tuamu. Jangan tergantung kepada guru-gurumu. Jangan tergantung kepada hal-hal yang lain. Tapi dimulai dari dirimu. Katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah. Aku suka di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Aku suka berbicara dengan Engkau Tuhan. Engkaulah sahabatku. Aku suka bercakap-cakap dengan Engkau. Tetapi aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bawa setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami memiliki keputusan yang baik dimulai dari hidup kami ini Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya di dalam setiap hati kami, memulai hari-hari kami, hari lepas hari. Kami datang terlebih dahulu kepada Engkau dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, memohon pimpinan-Mu Tuhan, dan menutup hari kami dengan ucapan syukur kepadamu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara shikira yala 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 kura sikira yala kura syangala yala. Kiara yala sikira kala kuru sikira yala yala ya. Kiara yala sikira yala yala ya. Mari kura yala, mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Kurayala sikirayala yala 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 yala. Kiara sikirayala yala 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 yala. Ajar kami untuk menghormati Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam takut akan Engkau, supaya kami tidak menajiskan diri kami dengan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sama seperti Daniel yang berketetapan hati dalam hidupnya, demikianlah hidup kami di hadapan-Mu. Pisahkan setiap kami dari dunia ini Tuhan, sebab setiap kami adalah orang-orang yang telah Kau pilih untuk mendekat kepadamu. Kiara sikiraya la kura sikiraya la yala kura yala sikiraya la yala. Kiara sikiraya la yala. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami hari lepas hari, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, supaya kami dapat menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib
yang telah memanggil kami keluar daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan memberkati di dalam setiap studimu, di dalam setiap kuliahmu, di dalam setiap pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau menjadi terang di dalam keluargamu. Dimanapun kau berada, engkau boleh menjadi terang. Engkau boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan pulang Bapa, dan kami akan terima berkat yang daripada Engkau. Kasih-Mu, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita yang melimpah-limpah itu, yang melampaui segala akal, itu turun atas setiap kami. Kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.